Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Firmansyah, mahasiswa dari Stipo Raja Haji Tanjung Pinang, program studi Administrasi Publik semester 5. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Manajemen Aset dan Proyek. Baik, untuk tidak memperpanjang waktu, presentasi mengenai manajemen aset dan proyek, saya mulai. Manajemen aset yaitu pengelolaan aset yang berkaitan dengan penerapan penilaian teknis, keuangan, dan praktek manajemen yang baik untuk memutuskan apa yang dibutuhkan aset untuk memenuhi tujuan bisnis, dan kemudian untuk memperoleh dan mempertahankan aset selama seumur hidup aset tersebut sampai ke pembuangan. Selanjutnya itu aset. Aset adalah sebuah yang memiliki nilai ekonomi, nilai fungsi, nilai kepemilikan, nilai ciri khas, dan nilai prestis yang dimiliki baik oleh per individu maupun kelompok organisasi yang bertujuan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Bentuk aset yaitu ada dua. Pertama, aset takeability berwujud, contohnya tanah, peralatan mesin, gedung, dan bangunan. Yang kedua, aset intangibility (tidak berwujud), contohnya aset dan keuangan yang dapat diidentifikasi seperti hak atas kekayaan intelektual. Lanjutnya, kategori aset. Aset operasional digunakan dalam operasional perusahaan pemerintahan yang dipakai secara berkelanjutan. Yang kedua, aset non-operasional. Aset yang tidak merupakan bagian integral dari operasional perusahaan pemerintahan. Aset infrastruktur, aset yang melayani kepentingan publik yang tidak berkaitan biaya pengeluaran. Itu community asset, aset memiliki pemerintah di mana penggunaan aset tersebut secara terus-menerus. Baik, selanjutnya yaitu nilai aset. Nilai aset adalah yang pertama itu utility value, nilai manfaat, ukuran penilaian terhadap aset yang mempunyai manfaat dalam kehidupan sehari-hari, jangka menengah maupun jangka panjang. Kedua itu cost value, atau nilai biaya, ukuran penilaian terhadap aset yang dihitung dari biaya yang dikeluarkan saat pengadaan aset atau dari biaya untuk pemanfaatan fungsinya pengoperasian, untuk pemeliharaan, dan untuk menghapusnya dalam kurun waktu tertentu. Yang ketiga itu ada exchange value, itu nilai pertukaran, itu ukuran penilaian terhadap aset yang mempunyai nilai tukar ataupun substansi atau mempunyai fungsi pada yang terkait dengan fungsi waktu. Yang keempat itu price value, nilai jual, yaitu ukuran penilaian terhadap aset yang mempunyai nilai jual seharga tertentu dari harga aset itu yang dikaitkan dengan fungsi waktu. Terakhir yang kelima itu esteem value, nilai kepuasan, pengukuran penilaian terhadap aset yang bisa menimbulkan kepuasan atau penghargaan dari individu maupun kelompok baik secara etis, budaya, sosial, politik, sejarah, maupun spiritual dan konvensional. Baik, materi selanjutnya. Selanjutnya yaitu manajemen proyek. Manajemen proyek adalah penerapan area pengetahuan, keterampilan alat bantu, dan teknik untuk mencapai tujuan proyek dalam menentukan kualitas, biaya, jadwal, dan batas yang telah disepakati. Selanjutnya itu macam-macam proyek. Pertama itu ada proyek konstruksi, berupa pekerjaan pembangunan atau pembuatan produk fisik. Selanjutnya itu proyek penelitian, berupa penemuan produk baru, temuan alat baru. Selanjutnya proyek yang berhubungan dengan manajemen jasa, itu berupa perencanaan struktur organisasi, pembuatan sistem informasi,
manajemen, dan peningkatan produktivitas perusahaan. Selanjutnya, perencanaan proyek, yaitu perencanaan adalah suatu tahapan dalam manajemen proyek yang mencoba meletakkan dasar tujuan dan sasaran sekaligus menyiapkan segala program teknis dan administratif agar dapat diimplementasikan. Selanjutnya yaitu ada pemasalahan aset. Pertama yaitu A. Aset berjumlah banyak dan disebarkan secara geografis. B. Aset memiliki penanganan dan internet yang memiliki dan C. Aset memiliki nilai tertentu dikaitkan dengan posisi geografis. D. Aset memiliki masalah-masalah ilegal yang berbeda-beda. E. Pemanfaatan aset belum optimal sehingga kinerja aset masih rendah. F. Proses pencatatan aset tidak sistematis dan integrasi. G. Manajemen data masih manual. H. Perencanaan manfaat aset di masa yang akan datang belum optimal. Selanjutnya, di fase siklus kehidupan aset. Pertama, fase perencanaan, yaitu ketika adanya kebutuhan pemerintahan terhadap suatu aset untuk direncanakan dan dibuat. Yang kedua, fase pengadaan, yaitu ketika suatu aset dibeli, dibangun, atau dibuat. Yang ketiga, fase pengoperasian dan pemeliharaan, yaitu ketika suatu aset digunakan dan tujuan yang ditetapkan. Fase ini memungkinkan seligi dengan perubahan atau perbaikan besar-besaran secara produk, penggantian atas aset dan yang rusak dalam periode penggunaannya. Dan yang keempat, fase penghapusan, yaitu ketika umur ekonomis suatu aset telah dihabiskan atau ketika kebutuhan atas pelayanan yang disediakan oleh aset bersangkutan telah hilang. Kita penilaian aset. Ciri-ciri penilaian aset itu I. DMAEC. Analisis DMAEC merupakan analisis apa yang merangkaikan kebutuhan kemampuan keuangan. B. Peneliti merupakan pada keuntungan dalam benefit dari sebuah aset dan sejauh manakah sebuah aset dapat memenuhi potensial. C. Scalability, the cognitive environment, kelangkaan kondisi setelah keseimbangan antara jumlah kebutuhan dengan apa yang disediakan. D. Transferability, menunjukkan pada proses transfer aset dari suatu pihak ke pihak lain. Yang selanjutnya, operasionalisasi aset. Operasional adalah suatu tindakan, proses atau metodologi yang dibuat suatu seperti desain, sistem atau keputusan menjadi sempurna, fungsional atau keefektif mungkin. Baiklah, demikian hasil presentasi yang bisa saya sampaikan. Terlebih dan terkurangnya saya mohon maaf. Saya tutup dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.